Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fildana Filatur Rahma dengan nomor induk mahasiswa 201101010033. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tipe-tipe belajar menurut Robert M. Gagne beserta contohnya. Ada berapa sih macam-macam tipe belajar menurut Gagne? Pasti sudah penasaran ya? Jawabannya yaitu terdapat 8 tipe belajar menurut Gagne. Apa saja ya? Yuk langsung kita simak penjelasan berikut. Tipe-tipe belajar menurut Robert M. Gagne. Yang pertama, signal learning atau belajar isyarat. Yang kedua, stimulus respon learning atau belajar stimulus respon. Yang ketiga, behavior chaining learning atau belajar merangkai tingkah laku. Yang keempat, verbal chaining learning atau belajar asosiasi verbal. Yang kelima, discrimination learning atau belajar diskriminasi. Yang keenam, concept learning atau belajar konsep. Yang ketujuh, rule learning atau belajar kaidah. Dan yang terakhir, problem solving atau belajar memecahkan masalah. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu signal learning atau belajar isyarat. Belajar isyarat dapat diartikan sebagai proses penguasaan pola-pola dasar perilaku yang bersifat tidak sengaja dan tidak disadari tujuannya. Dalam tipe ini terlibat aspek reaksi emosional di dalamnya. Kondisi yang diperlukan buat berlangsungnya tipe belajar ini adalah diberikan stimulus atau signal secara serempak. Stimulus-stimulus tertentu secara berulang kali. Respon yang timbul bersifat umum dan emosional, selainnya timbul dengan tak sengaja dan tidak dapat dikuasai. Contohnya, jika seseorang menutup mulut dengan telunjuk menunjukkan respon diam. Yang kedua, melambaikan tangan saat orang pergi berarti menunjukkan respon sampai jumpa. Kita masuk yang kedua ya, yaitu stimulus respon learning atau belajar stimulus respon. Memberikan respon yang tepat terhadap suatu stimulus, sehingga pembelajaran tingkat ini pun seseorang dapat merespon suatu stimulus dengan tepat. Reaksi yang tepat diberikan penguatan atau reinforcement sehingga terbentuk perilaku tertentu atau shaping. Contohnya, jika seorang guru menyuruh muridnya untuk antri, maka ia akan mengantri. Sehingga dalam metode ini anak telah belajar untuk memberikan respon yang sesuai dengan stimulus yang ada. Yang ketiga, yaitu behavior chaining learning atau belajar merangkai tingkah laku. Tingkah laku atau chaining merupakan salah satu dari motor skills atau verbal association. Melalui chaining berarti kesatuan hubungan stimulus respon dalam satu rangkaian. Contohnya terdapat pada bahasa sehari-hari seperti Bapak Ibu, selamat datang, selamat tinggal. Selain itu dalam tindakan kita juga bisa terjadi. Saat pulang sekolah ataupun kantor misalnya, kita langsung ganti baju, makan, dan mandi. Yang keempat yaitu verbal chaining learning atau belajar asosiasi verbal. Belajar menghubungkan suatu kata dengan suatu objek yang berupa benda, orang, atau kejadian dan merangkai sejumlah kata dalam urutan yang tepat. Contohnya, suatu bentuk yang diperlihatkan pada seorang anak bahwa bentuk geografisnya ialah kotak, maka anak itu langsung dapat mengatakan bujur sangkar. Atau dia akan mengatakan, kotak itu milik saya, bila dilihatnya kardus sehingga hubungan ini terbentuk dengan lingkungan yang ada. Yang kelima yaitu discrimination learning atau belajar diskriminasi. Tipe belajar ini memberikan reaksi yang berbeda-beda pada stimulus yang mempunyai kesamaan. Contohnya, anak dapat mengenal berbagai merek mobil beserta namanya, walaupun tampaknya mobil itu banyak kesamaan. Demikian pula ia dapat membedakan manusia yang satu dari yang lain, juga tanaman, binatang, dan lain-lain. Yang keenam yaitu konsep learning atau belajar konsep. Belajar mengklasifikasikan stimulus atau menempatkan
objek dalam kelompok tertentu yang membentuk suatu konsep. Contohnya, tahap pertama belajar konsep lingkaran mungkin belajar mengucapkan kata lingkaran sebagai suatu membangkitkan sendiri hubungan stimulus respon, sehingga siswa dapat mengulangi kata. Kemudian siswa belajar untuk mengenali beberapa objek berbeda sebagai lingkaran melalui belajar asosiasi verbal individu. Selanjutnya siswa mungkin belajar membedakan antara lingkaran dan objek-objek yang lain. Dan yang ketujuh yaitu rule learning atau belajar kaidah. Tipe belajar untuk menghasilkan aturan atau kaidah yang terdiri dari penggabungan beberapa konsep. Hubungan antara konsep biasanya dituangkan dalam bentuk kalimat. Contohnya, seorang guru memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang merupakan kewajiban siswa. Dalam hal ini, hukuman diberikan supaya siswa tidak mengulangi kesalahannya. Dan yang terakhir yaitu problem solving atau belajar memecahkan masalah. Tipe belajar yang menggabungkan beberapa kaidah untuk memecahkan masalah sehingga berbentuk kaidah yang lebih tinggi. Contohnya, kehidupan sekolah ialah matematika. Matematika sendiri penuh akan dalil, hukum, dan memecahkan suatu permasalahan. Suatu rumus misalnya, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, siswa akan memilih keterampilan melengkapkan kuadrat 3 suku dan menerapkan keterampilan dalam cara yang tepat untuk menurunkan rumus kuadrat dengan melaksanakan petunjuk dari guru. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.